warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Maati ingin mempresentasikan tentang pengenalan sistem operasi. Apakah sistem operasi? Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan penyelesaian masalah user. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari perangkat keras. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai proses aplikasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya kompiler, sistem basis data, video games, program bisnis, dan lain-lain. User yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Sistem operasi didefinisikan sebagai raw source, alokator, program control, kernel. 2. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahuluan secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol perangkat input yang digunakan berupa card read dan tape drive, perangkat output yang digunakan berupa line printer, tape drive, dan card pad. Sistem operasi pada komputer mainframe sangat sederhana. Teks utama mengirim kontrol secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Sistem operasi selalu residen di memori yang disebut dengan resident monitor. Pengenalan sistem operasi. Jika komputer dinyalakan, maka sistem akan menuju ke resident monitor. Secara otomatis, kontrol akan menuju ke program tersebut. Sistem bus multiprogram. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama, seperti gambar 1.3. Kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpan pada pool. Job pool berisi job-job yang sudah siap dieksekusi. Jumlah job dapat disimpan bersama-sama pada memori biasanya lebih kecil daripada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Setiap operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa teks seperti proses mount, tape, drive, atau operasi I atau O yang harus diselesaikan. Pada sistem multiprogramming, sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk manajemen memori, penjadwalan CPU, dan manajemen disk. Sistem team sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berbeda pada memori utama. Perpindahan antara job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem team sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. Pengenalan sistem operasi. Bentuk source dan objek dan data. Data file berupa teks dengan format tertentu secara umum. File adalah kumpulan bit, baris, atau record. Sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer. Perangkat I/O berupa keyboard dan mouse, dan perangkat output berupa display, screen, atau printer yang berkecepatan tinggi. Sistem paralel. Pengenalan sistem operasi. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi
membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan perihal sistem disebut sebagai tightly coupled system. Sistem ini dikembangkan karena beberapa alasan. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu throughput. Sistem distribusi sistem komputer saat ini adalah mendistribusikan komputasi antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut closely coupled system atau sistem distribusi. Prosesor ini disebut dengan cheat node komputer lainnya. Keuntungan dari sistem distribusi adalah resource sharing, meningkatkan kecepatan komputasi lebih andal. Pengenalan sistem operasi. Operasi meskipun beberapa seat gagal komunikasi, terdapat beberapa anggota program yang memerlukan pengganti data dengan data lain pada satu sistem. Sistem Windows contohnya sering terjadi membagi data atau transfer data antara display. Sistem tercluster. Sistem tercluster adalah pengembangan dari sistem distribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem distribusi adalah pada sistem tercluster memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi penyimpan sekunder bersama-sama. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi dapat berupa model asimetrik clustering di mana satu server menjalankan aplikasi sementara server lainnya standby. Model lain adalah symmetric clustering di mana semua host menjalankan aplikasi. Sistem real time. Salah satu bentuk sistem operasi untuk keperluan khusus adalah sistem real time. Sistem real time digunakan bila dapat dibutuhkan ketepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti kontrol percobaan ilmuwan, sistem medical image, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Sistem hard lab. Sekitar tahun 90-an dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang dapat beberapa sistem hard lab dalam bentuk personal digital, asisten PDA. Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.